Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu.
Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Angkat tanganmu, oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, never leave me. Oh, hadiratmu Tuhan cukup bagiku. Kehadiranmu cukup bagiku. Oh, tangan kami terangkat sembah, kami menyembah. Kehadiran, kehadiran cukup bagiku, cukup bagiku Tuhan. Oh, oh,
menyembah Kau. Kami menyembah, kami menyembah segenap hati. Oh, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah, kami datang nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati Engkau lebih dalam. Dan kami tahu Engkau ada di sini. Dan kami tahu dimanapun kami menyembah, Engkau Tuhan hadir dan menyatakan kasih-Mu. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu. Sekali lagi kami mengangkat kedua tangan kami. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Makasih Tuhan. Yes Lord. Makasih. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami sujud menyembah-Mu. Ku datang padamu, sujud di hadapan-Mu. Ku bawa hidupku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang padamu, ku datang padamu. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Ku bawa hidupku menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau
ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu, sujud di hadapan-Mu, ku bawa hidupku menyembah-Mu. Yesus, kami datang padamu, ku datang padamu, sujud di hadapan-Mu, ku bawa hidupku menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, oh, ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Tangan kami terangkat ya Tuhan, ku angkat tanganku menyembah. Mari dengan segenap hati sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus. Ini kami Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Kami angkat hati kami, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu.
sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu, ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah. Sekali lagi ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, kami sembah Kau. Ku angkat hatiku menyembah. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, oh, ku sembah Kau Yesus. Tangan kami terangkat ya Tuhan. Menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, oh, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Ini penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Tangan kami terangkat, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Ku mengangkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Mari sembah Dia dengan tangan yang terangkat, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Bawa penyembahan. Tuhan ada di tengah-tengah penyembahanmu. Waktu engkau sujud menyembah, waktu engkau sujud di hadapannya, hati menyembah, tanganku terangkat, hanya menyembah, mataku hanya memandang kepadamu. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hadir di tengah penyembahan kami. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup tolong kami, yang sanggup pulihkan kami. Apapun keadaan kami, ketika datang menyembah, ketika datang sujud di hadapan-Mu, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup tolong kami Tuhan. Sembah Dia, oh sembah
setiap mulut yang mengagungkan, memuliakan Engkau. Oh, Tuhan hadir, Tuhan nyata di tengah penyembahanku. Tuhan hadir, Tuhan nyata di tengah penyembahan umat-Mu. Oh, kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu ada di tengah penyembahan umat-Mu Tuhan. Oh, Tuhan hadir, Tuhan nyata di setiap penyembahan kami, di setiap pujian kami, di setiap hati yang menyembah. Kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Oh, tetap menyembah, tetap bersyukur apapun keadaanmu. Di waktu kesesakan, di waktu persoalan, di waktu badai silih berganti, jangan hentikan penyembahanmu, jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti menyembah. Sebab pertolongan kami datang dari Tuhan. Sebab pertolongan kami dari Tuhan. Dari mana datang pertolongan? Dari mana datang pertolongan? Hanya dari Tuhan, hanya dari Tuhan. Dari mana datang pertolongan kami? Dari mana datang pertolongan kami? Dari Tuhan, dari Tuhan, sumber kekuatan. Dari mana datang pertolongan kami? Dari mana datang pertolongan kami? Datang dari Tuhan, datang dari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pertolongan kami, yang menjadi sumber jawaban kami, yang menjadi sumber pertolongan kami. Yes Lord. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat kedua tanganmu, katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau setia bagi kami Tuhan. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat
ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Sebab itu dengan iman sama-sama, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagi. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan. Sebab itu kami nyatakan, ya Tuhan penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi katakan, penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghibur kami Tuhan. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sembah Dia Bapa yang setia. Sembah Dia penolong yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia penghibur yang selalu menemani. Datang sembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Selalu ada Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan.
selalu menyertai hidupku. Kau Bapa, Dia Bapa yang setia. Katakan sekali lagi, penolong, penolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong kami. Kau sumber penghiburan kami Tuhan. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan sama-sama, penolongku hanyalah diri. Yes. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi katakan, penolong, penolongku hanyalah diri. Yes. Penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sekali lagi, selalu, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Bapa yang setia, yang selalu ada menemanimu. Apapun keadaanmu, jangan pernah takut untuk berjalan di depan. Jangan pernah takut untuk melangkah. Ada tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang menyertaimu. Jadikan ini sebagai pujian dan pengakuanmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak takut berjalan, sebab Tuhan menyertaimu. Ku tidak takut, Yes, Lord. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Yes, Lord. bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan iman
iman sama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Kami percaya dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi nyatakan, Yesus memegangku, memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Katakan dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Mari sambil angkat kedua tanganmu nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, yes, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan kemenangan, kemenangan. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan dengan iman, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan dengan iman, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman sama-sama katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Ketemu lagi dengan 60 Minute kali ini dengan tema Tuhan memberikan kemenangan. Yuk kita sama-sama buka di Ulangan 20 ayat 4. Kita sama-sama baca ya. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Apa sih maksud dan tujuan Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia memberikan kita kemenangan? Saya ada cerita sedikit sekali dan itu kisah nyata, di mana ada seorang perempuan yang beliau harus menjalani proses yang sedemikian rupa, di mana Tuhan mengizinkan beliau, wanita ini, untuk masuk ke penjara, dan itu bukan merupakan kesalahannya. Karena beliau seorang pemimpin, beliau yang menandatangani semua dokumen, sampai akhirnya wanita ini masuk ke dalam penjara karena kesalahan dari rekan kerjanya. Sewaktu dia dimasukkan penjara, dia memiliki respon yang sangat-sangat buruk. Yang keluar adalah kemarahan. Sehingga yang di depan matanya adalah sebuah jalan yang tidak ada terbuka sama sekali. Mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, jadi semuanya serba salah. Dipertemukan dengan pengacara-pengacara yang dalam notabene mereka hanya memanfaatkan sisi dari tekanan pressure yang dialami oleh wanita ini. Wanita muda ini marah kepada Tuhan, marah kepada rekan kerja. Karena dia merasa ini bukan salah saya. Kenapa harus saya yang bertanggung jawab? Sampai suatu hari di sela-sela semuanya dia menghabiskan waktunya sekian bulan di dalam penjara. Di dalam selnya dia menangisi. Dia menangisi kehidupannya, dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dia coba berdamai dengan dirinya. Tuhan, salah saya apa? Kurang lebih itu yang wanita itu katakan. Sampai Tuhan sendiri berkata, di Roma 8 ayat 28, kita bisa sama-sama buka. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat dia mendengar dan membaca dan mendapatkan ayat Roma 8 ayat 28 ini, di situ dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku mau berdamai dengan semua kemarahanku. Aku mau berdamai dengan semua orang yang sudah melukaiku. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia berusaha untuk menerima semua cobaan demi cobaan yang hari-hari itu dia sedang alami. Saat dia berdamai dengan semuanya, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang Tuhan bukakan atas kehidupannya? Perlahan-lahan ada jembatan demi jembatan yang Tuhan bukakan. Ada pintu tol demi pintu tol yang Tuhan bukakan. Beliau dipertemukan dengan pengacara-pengacara. Ada pengacara-pengacara yang Tuhan kirimkan yang terbaik. Dan dia mendapatkan pengacara yang terbaik untuk bisa membantu dia keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Sampai suatu ketika, sekian bulan wanita itu di dalam selnya. Wanita itu harus tetap berdiri dengan kakinya. Dengan terus berpegang tangan sama Tuhan dan berharap sama Tuhan. Dia masuk dalam kapalnya Tuhan. Dia izinkan Tuhan sendiri yang mengendalikan dirinya. Dia izinkan Tuhan yang mengendalikan masalahnya. Di sisi tersebut, di saat hal itu terjadi dalam kehidupannya, persidangan tetap harus dia lalui. Tanpa disangka, tanpa diduga, pengacara yang terbaik Tuhan kirimkan. Dan Tuhan juga memberikan beliau ayat, wanita ini ayat. Di saat wanita ini mau menghadapi persidangan pertamanya. Di dalam ruangan tunggu, wanita ini berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan bukakan ayat yang tadi pertama kali saya bacakan. Di Ulangan 20 ayat 4. Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Itu janji Tuhan atas kehidupan wanita ini.
Ini merupakan gambaran kecil sekali dan simpel dan sangat sederhana. Karena setiap kita punya permasalahan berbeda-beda. Kalau wanita muda ini bisa melewati masa-masa sulitnya, di mana dia harus menanggung beban, menanggung tanggung jawab yang seharusnya bukan dia yang berada di posisi itu. Tapi saat wanita ini mengerti, wanita ini bisa berdamai dengan dirinya, wanita ini bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, Tuhan bukakan satu persatu. Izinkan Tuhan yang menjadi nakoda atas diri kita. Izinkan Tuhan yang menjadi nakoda atas pribadi kita di setiap permasalahan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan daging kita. Tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Karena saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak ada satupun permasalahan yang tidak bisa berhasil kita lewati. Kita baca sama-sama ya. Saya tahu Bapak Ibu di rumah juga punya masalah dan masing-masing masalahnya berbeda-beda. Kita ulangi di Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu lah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita punya masalah bukan karena Tuhan tidak senang dengan kita, bukan karena Tuhan tidak cinta dengan kita, tapi Tuhan menjanjikan sebuah kemenangan yang besar yang akan Dia berikan untuk kita apabila kita merespon dengan baik, apabila kita bisa berdamai dengan semua permasalahan itu, apabila kita bisa mengizinkan Tuhan untuk menjadi nakoda atas kehidupan kita dan permasalahan kita. Masuk dalam kapalnya Tuhan, izinkan Tuhan yang menjadi nakoda atas kehidupan kita. Tuhan selalu punya maksud dan tujuan untuk setiap kita memberikan kemenangan dari setiap permasalahan demi permasalahan yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Saya percaya tidak cuma wanita ini yang bisa melewati permasalahannya. Sebuah kisah nyata yang terjadi dengan seorang wanita muda. Tapi Bapak Ibu di rumah juga akan mengalami sebuah kemenangan berjalan bersama Tuhan. Ulangan 20 ayat 4 menjadi bagian buat kita semua. Roma 8 ayat 28 menjadi bagian untuk kehidupan kita semua. Dan itu janji Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Ada press report yang masuk kepada Impact Community Indonesia, di mana banyak sekali orang-orang yang mengalami pemulihan rumah tangga setelah membangun mesbah keluarga. Membangun mesbah keluarga untuk pemulihan rumah tangga, dan itu Tuhan nyatakan, Tuhan berikan mujizat itu. Lalu yang kedua adalah memperoleh bantuan dana untuk merenovasi rumah. Rumahnya sudah hancur, rumahnya sudah tidak layak dihuni. Dia berdoa sama Tuhan karena dia tahu uangnya kurang. Tapi hari itu juga Tuhan memberikan dananya dan Tuhan cukupkan untuk dia bisa merenovasi rumahnya. Yang ketiga adalah memperoleh kelulusan dan keberhasilan tes masuk kuliah di universitas negeri. Buat adik-adik di rumah, buat saudara-saudara di rumah yang sedang hari-hari ini bergumul untuk melanjutkan pendidikan, tapi tidak punya biaya, teriaklah sama Tuhan. Kalau orang-orang, saudara-saudara kita di luar sana bisa memperoleh kelulusan dan keberhasilan untuk mendapatkan beasiswa, maka hal yang sama Tuhan janjikan untuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yang keempat adalah memperoleh kecukupan dana untuk membayar hutang. Luar biasa ya, Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya dengan janjinya yang sama bahwa segala sesuatunya Tuhan yang sediakan. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Saya tahu banyak sekali press report yang mungkin Bapak dan Ibu yang belum mengirimkan kepada kami, kepada Gereja Impact Community Indonesia. Tapi saya tahu dimanapun saudara berada, ada banyak hal yang Tuhan sedang berikan atas kehidupan Bapak Ibu. Ada banyak jawaban dari pergumulan demi pergumulan yang Bapak Ibu sekarang hadapi. Tapi semuanya Tuhan berikan jawaban. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa dan kita mendukung pokok doa yang sudah masuk ke dalam Impact Community Indonesia. Ada beberapa hal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang sudah meletakkan pergumulan doa mereka ke dalam Gereja Impact Community Indonesia. Kami tahu Tuhan, mereka begitu percaya kepada Engkau. Mereka masih percaya mujizat-Mu. Mereka percaya ada pelangi di balik semua permasalahan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesembuhan dari sakit kista, miom, sakit jantung, dan diabetes. Kalau mereka yang hari-hari ini sedang tergeletak sakit Tuhan,
di ranjang rumah sakit mereka, di ranjang kamar mereka. Dan hari-hari ini mereka sedang berdoa, Tuhan berikan aku mujizat kesembuhan. Jamah mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Engkau Jehovah Rafa yang mampu menyembuhkan mereka. Kalaupun di antara mereka juga Tuhan yang hari-hari ini sedang merindukan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Hingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, itu mereka bisa bertanggung jawab dan mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Dan Tuhan akan mengirimkan pekerjaan, memberikan pekerjaan yang terbaik buat kehidupan mereka Tuhan. Mereka akan jadi berkat di perusahaan-perusahaan yang akan menerima mereka. Mereka akan jadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan nantinya. Hamba percaya Tuhan, setiap CV yang sudah mereka kirimkan, setiap surat lamaran yang mereka sudah kirimkan, akan ada reply yang baik, akan ada jawaban daripada Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan itu. Kami berdoa juga untuk pemulihan rumah tangga, keluarga, agar tidak terjadi perceraian. Tuhan, kami mau menekan angka perceraian itu tidak terjadi lagi untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Hamba minta Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan, Engkau yang membersihkan, Engkau yang mendamaikan rumah tangga mereka. Engkau yang memberikan cinta mula-mulamu, Engkau yang memberikan anggur baru-Mu Tuhan, terus mengalir atas rumah tangga demi rumah tangga, yang dimana mereka hari-hari ini defisit Tuhan untuk kepercayaan mempertahankan rumah tangga mereka. Ajari mereka Tuhan untuk mereka bisa menekan setiap keegoisan mereka hingga mereka bisa tetap mempertahankan rumah tangga mereka seperti janji mereka Tuhan di hadapan Engkau waktu Engkau tabiskan mereka Tuhan, waktu Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang keterikatan dalam dosa pornografi, keterikatan dengan sakit hati. Hamba cuma minta Tuhan, Engkau yang pegang hati mereka, Engkau yang kendalikan perasaan mereka, Engkau yang menjagai hati mereka agar mereka belajar mengampuni, agar mereka bisa menjaga mata mereka, agar mereka bisa menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka yang terikat dengan pornografi, hamba cuma minta Tuhan, Engkau putuskan setiap roh percinahan itu, sehingga tidak ada roh percinahan satupun yang mengikat mereka. Biarkan mereka kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa beraktivitas normal seperti biasanya, hingga mereka tidak ada satupun roh percinahan yang mengikat mereka. Tidak ada roh sakit hati yang mengikat mereka. Karena pengampunan itu juga mereka lepaskan untuk orang-orang yang sudah melukai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang, anak-anak mudamu Tuhan, pasangan-pasangan yang sedang merindukan blessing dari orang tua mereka. Kalau mereka bergumul untuk itu Tuhan, Engkau yang memblessing hubungan mereka, hingga restu dari orang tua mereka itu Tuhan berikan secara pribadi. Hamba cuma minta itu Tuhan, Engkau yang berkati hubungan mereka, sehingga ada restu yang terbaik juga dari orang tua mereka. Mereka dapat berkat, dapat blessing dari orang tua mereka. Hamba tahu Tuhan, detik-detik mereka menjelang pernikahan ini tidak ada hal yang mudah Tuhan, tapi hamba tahu Engkau sendiri akan memberkati mereka. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara kemanapun Bapak, Ibu, dan Saudara melangkah keluar. Apapun yang Saudara kerjakan, apapun yang Saudara sedang gumuli, semuanya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah menonton 60 Minute kali ini. Kita akan berjumpa di waktu yang akan datang, di jam yang sama, dengan tema yang berbeda, dengan berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.